Rasa ingin tahuku dalam hal menggambar mulai banyak. Aku ingin tahu setiap detail objek gambarku, warna, teknik, dan lainnya. Tetapi ayahku mengingatkanku untuk belajar langkah demi langkah. Aku juga melakukan banyak kesalahan dalam proses ini. Ini pengalaman dari kita, dari Vinautism dalam mendidik Vincent, dan pengalaman saya sebagai orang tua. Jadi ini adalah 3 mindset. Mindset ini bukan tidak umum, mindset ini umum dan menjadi suatu paradigma yang lama dari orang tua. Yang pertama, mindset bahwa orang tua itu selalu perfect. Yang kedua adalah mindset bahwa orang tua itu adalah selalu sebagai superhero. Yang ketiga adalah mindset anak itu Cinderella. Nah, saya ulang dari yang pertama ya. Mindset bahwa orang tua itu perfect. Kita harus sadar dengan anak autis ini bahwa kita harus apa adanya. Nggak semua orang tua itu perfect. Jadi kita harus bisa menjadi orang tua yang tidak perfect bagi anak. Karena apa? Kalau kita perfect semua, anak akan berpikiran, loh kok orang tuaku perfect semua ya? Semua serba sempurna, atlet, bisa segalanya, bisa masak, bisa kerja. Anak akan meniru atau anak akan berpikir, loh wah saya anak bisa. Dan terutama untuk anak autis ini adalah anak yang mengalami gangguan cara berpikir dan berkomunikasi. Nah, kalau kita masih punya mental seperti orang tua yang perfect, wah, kita nggak akan bisa terima dengan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mindset orang tua sebagai superhero. Nah, setelah perfect, superhero ini. Superhero ini berarti orang tua ini benar-benar super. Super dalam hal karena dia umurnya lebih tua. Anaknya masih kecil. Nah, kita nggak boleh berpura-pura. Dunia ini tidak semuanya bisa jadi superhero, seperti Superman. Ditembak, kebal. Batman, bisa terbang kemana-mana. Ternyata superhero pun juga bisa kalah. Nah, ini mental-mental ini, komunikasi ini harus bisa dari orang tua untuk bisa menceritakan kepada anak. Yang ketiga, ada mindset Cinderella Syndrome. Ya, ini di mana anak itu seperti tangga. SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, happily ever after, atau bahagia selama-lamanya. Nah, tapi apakah dunia seperti itu? Cinderella sudah menikah, kita kan nggak tahu. Di baliknya itu Cinderella bertengkar, Cinderella stres dengan anaknya. Jadi anak itu harus tahu menghadapi kenyataan bahwa di lapangan atau di dunia atau di sosial itu nggak semuanya perfect. Ada orang miskin, ada orang cacat, ada orang malas, ada orang pintar. Anak harus tahu bahwa dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat fluktuatif, sangat tidak semuanya sempurna. Sehingga kalau dengan begini, dan orang tua pun dengan mindset bahwa Cinderella Syndrome itu nggak ada, maka orang tua bisa berpikir secara realita. Anak harus dididik seperti apa. Mindset yang harus dibangun sebagai orang tua dalam mendidik anak autis, yang pertama menurut saya, kenalilah anak itu sejak dini. Dengan kita mengenali anak kita yang autis, tentunya itu bukan perkara mudah untuk membangun si anak ini menjadi pribadi yang baik. Jadi dengan mengenali apa yang ada pada anak dengan kekurangannya sekarang ini, kita orang tua akan merubah diri untuk bisa membekali
diri orang tua ini dengan apa yang bisa diberikan kepada anak. Yang pertama, mengenali anak ini. Yang kedua, orang tua harus sabar karena tidak mudah juga untuk mengajarinya. Sabar di dalam segala hal. Kita juga harus ada banyak kebutuhan biaya yang diperlukan, sehingga ini juga perlu bekerja sama antara suami istri. Karena dengan demikian orang tua anak autis, kita akan bisa lebih baik di dalam kita membimbing anak kita menjadi pribadi yang unggul. Itu menurut saya. Mindset ini terutama ditekankan kepada orang tua. Ya, jadi mindset untuk mendidik anak autis itu adalah kita sebagai orang tua itu belajar untuk bisa belajar dari kesalahan. Jadi kita nggak mungkin bisa maju bila kita tidak pernah salah. Karena setelah salah kita perbaiki. Nah, jadi bila anak berjalan jatuh, ya nanti jalan kita harapannya jalan kedua lebih jauh. Nanti jalan kedua jatuh lagi, ya kita harap jalan ketiga lebih jauh lagi. Nah, jadi untuk anak autis itu juga sama seperti itu. Kita sebagai orang tua, anak dalam melakukan sesuatu belum sempurna, kita berpikiran seperti itu. Biarkan dia berlatih, salah, ulang lagi, benar lagi. Nanti dia akan improve dan lebih maju lagi. Jadi kita nggak bisa melakukan berpikiran sekali tembak jadi, nggak bisa. Karena nanti kalau tuntutannya seperti itu, kita sebagai orang tua bisa tertekan dan anak pun akan tertekan sekali untuk nurutin orang tua, apalagi untuk anak autis yang punya kesulitan berkomunikasi dan berperilaku. Di sini orang tua harus punya cara kreatif untuk lebih mendekatkan kepada si anak. Itu mindset yang saya pikir pada orang tua untuk bisa ditanamkan. Mindset yang ditanamkan kepada anak autis itu konsep tirunya harus betul. Dengan konsep tiru yang dikuasai si anak ini, maka dia akan memasuki fase-fase berikutnya dengan lebih baik. Contoh, saya pernah mengajarkan kepada murid saya yang tidak pernah menggunakan pisau untuk memotong. Orang tua sudah melarang lebih dahulu menggunakan pisau, itu berbahaya. Orang tua sudah punya konsep anak ini nggak boleh pegang pisau, berbahaya. Bisa karena anak itu tidak tahu dan orang tua juga khawatir. Tapi saya mengajarkan kepada ini karena dia sudah punya konsep tiru yang baik. Pegang pisau dua, saya pegang, dia pegang. Tiru, potong. Dia juga tiru, nah dia menirukan. Nah ini konsep pertama yang bisa masuk ke anak kalau konsep tirunya dia itu baik. Itu dari sini apapun yang akan kita ajarkan itu akan bisa dilakukan dengan anak. Karena apa? Dia sudah tahu kuncinya itu. Saya lihat, saya meniru, meskipun dia harus bergerak-bergerak, tapi dia sudah tahu kalau ada ini tiru atau apa, dia akan bisa lakukan. Bagaimana cara kita merespon pada anak autis yang berbuat kesalahan? Ya, kalau kita sudah menyiapkan mindset sebagai orang tua kepada anak autis, maka untuk merespon anak yang berbuat salah itu akan berbeda dengan orang tua tipikal. Orang tua tipikal atau orang tua pada umumnya, bila anak berbuat salah adalah mereka akan melarang anak itu berbuat salah lagi. Cara paling ekstrim adalah, udah nak, kamu nggak becus, kamu pinggir saja. Udah nak, kamu bodoh, kamu sudah cukup lah, nggak usah kerjain lagi, biar mama kerjakan. Atau bisa saja, nak, mbak aja yang ngerjain, kamu duduk saja. Nah, bila mindset kita orang tua untuk menanggapi anak autis adalah bagaimana? Bila anak berbuat salah,
ya kita beresi salahnya itu, terus kita ulang lagi. Karena apa? Dari perbuatan itu adalah kita bisa meningkatkan kemampuan si anak. Jadi meskipun nanti 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, kita sudah punya mindset yang untuk supaya dia bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan, maka kita berkeyakinan bahwa anak ini nanti pasti bisa. Respon kita dalam melihat anak autis berbuat salah, yang pertama, sabar dulu. Kenapa? Karena kesalahan itu akan diulang terus. Sampai kapan? Sampai dia akhirnya paham bahwa dia tidak melakukan kesalahan itu. Kenapa? Karena anak-anak autis ini sampai titik tertentu baru dia bisa memahami, oh itu salah. Dan caranya ya sebagai orang tua kita harus mengingatkan atau mengulang lagi. Ini contoh. Tidak mudah loh kita mengajari anak autis itu. Contoh ya yang tadi saya contohkan yang angkat tangan ini. Tiru. Tidak spontan akan bisa dia lakukan. Mungkin kita melihatnya dia begini, kita anggap begini. Nah, ternyata dari respon kita tidak, padahal dia sudah gini, kita sudah tidak, dia sudah takut. Jadi sabar dan kita mencoba membetulkan yang benar bagaimana yang kita mau. Karena dengan demikian si anak akan juga merasakan bahwa oh yang aku lakukan itu sudah betul. Kalau yang terapisnya atau orang tuanya memberi contoh, tiru, dan dia sudah bisa tiru. Meskipun tidak bisa sama terapisnya, itu sudah bagus. Sabar. Proses belajar mengajar untuk anak autisme ini bertahap. Dari umur 1 sampai 7 tahun lebih banyak satu arah, karena kita memberikan perintah, dia meniru. Tapi pada waktu dia sudah 7 tahun ke atas sampai 17 tahun, ini diharapkan ini bisa 2 arah. Jadi kita istilahnya tuh ada bonding atau ada ikatan dari si anak dengan orang tua. Jadi supaya si anak bisa melihat orang tua merespon bagaimana, orang tua bisa lihat anak respon bagaimana. Ini karena apa harus bisa seperti ini? Karena dunia ini atau untuk anak autism ini itu bukan kepada hasil yang kita kejar. Yang kita kejar itu adalah proses. Proses bagaimana suatu cara berpikir, cara berperilaku itu menuju ke sana. Jadi misalnya kita ambil contoh proses memasak. Proses memasak itu ada proses menyiapkan bahan, ada proses membumbui, ada proses memasak. Nah, ini ada anak dan orang tua yang bekerja sama. Nah, di sini anak akan bisa melihat peran yang dari orang tua dalam menyiapkan, orang tua bisa lihat peran anak dalam menyiapkan, dalam memasak. Nah, nanti anak akan terjadi hubungan di mana nanti dia bisa nyaman, bisa orang tua bisa melihat, oh anak saya seperti ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pengalaman kita. Mengajar anak autis itu bertahap. Jadi yang pertama kita membangun, tadi sudah disampaikan, bonding ini supaya anak mempunyai percaya kepada siapa dia percaya. Ini pengalaman saya pernah mengajari anak autis itu berenang. Dijeburkan langsung, dia pasti akan takut. Lihat air aja takut. Apa yang harus saya lakukan? Saya membangun dia bahwa saya ini bisa dipercaya kamu. Saya gendong, terus saya ciprat-ciprat air. Dia tidak berani meletakkan kakinya, dia guandolan sekali. Apa yang harus saya lakukan? Telapak kakinya itu saya beginikan.
Bisa kan? Tapi ini saya tarik. Saya mau membangun bahwa kakinya dia itu bisa menapak di lantainya kolam ini, padahal kolamnya segini. Tapi bagi dia sangat menakutkan. Nah, bertahap seperti ini akhirnya ketika dia bisa merasakan tangan saya dan dia mulai menjejak gini, saya turunkan dan dia sudah pegang lantainya, turun dia. Jadi bertahap ini menolong dia, akhirnya dari rasa takutnya dia berubah wajahnya. Nah, yang kedua, setelah dia bisa sendiri, kita gabungkan dengan teman-teman yang lain. Kalau di tempat saya waktu mengajar dulu, ini namanya klasikal. Jadi pertama one on one, setelah dia mampu mengerjakan yang perintah ini itu, kemudian kita gabungkan klasikal. Satu kelas 3 anak. Dari sini itu sudah mulai membangun secara bergantian, bergiliran. Nah, ini cara mengajari anak autis supaya mereka pada akhirnya tahu step-step karena kita ajarkan langkah-langkahnya itu. Jadi kita tadi sudah sharing mengenai mindset, mengenai bagaimana respon pada anak kebutuhan khusus, dan bagaimana membangun bonding dengan anak. Nah, yang saya bisa penutup di sini adalah orang tua yang punya anak kebutuhan khusus itu memang harus punya satu traits atau satu sifat yang paling penting adalah sangat sabar sekali. Istilahnya sudah punya gelar S3. Nah, kemudian dalam mendidik anak kebutuhan khusus ini adalah suatu perjalanan, suatu proses. Jadi di mana tidak ada sesuatu semua itu jamu nomor 1 atau obat ajaib. Jadi semua itu melalui proses di mana kita belajar dari kesalahan dan kita berharap anak itu makin lebih baik dalam menjalani hidupnya. Dengan kesalahanku, orang tuaku juga ikut membantu mencari jalan keluar. Komunikasi kami jadi semakin baik. Aku senang